Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Salam damai sejahtera buat kita semua di mana saja berada pada pagi hari ini. Kita masih bisa bertemu tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Jadi itu semua Bapak Ibu Saudaraku bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada firman kebenaran. Karena Tuhan satu pun kita tidak ingin binasa, tapi Tuhan ingin semua kita mendapat hidup yang kekal itu. Sehingga Tuhan masih memberi kita kesempatan, di mana saat ini kita melihat mana tanda-tanda akhir zaman ini. Jadi kita melihat sekeliling kita tanda-tanda akhir zaman sesuai dengan Alkitab sudah genap, tinggal detik-detiknya. Jadi kita harus waspada bagaimana nanti jika kita mengakhiri hidup ini, jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudaraku, yang kita harus pikirkan saat ini adalah kemana kita jika kita tinggalkan dunia ini. Jadi kita tahu bahwa tubuh kita ini juga akan kita tinggalkan. Bahkan semuanya kita akan tinggalkan yang ada di dalam dunia ini. Jadi yang bahan pikiran kita saat ini, kemana kita jika kita meninggalkan yang ada dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pilihan lain, yaitu hanya kita kembali kepada Alkitab. Firman kebenaran, hanya itulah jalan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita tidak akan tahu kemana perjalanan hidup kita, kemana akhirnya nanti kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita baca Alkitab yang kita percayai, taat dan setia kita lakukan dengan semampu kita, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang membimbing, menopang, menyertai, mengajari, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, supaya kita betul-betul mendapatkan janji Tuhan itu, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran supaya kita mengerti. Jadi pada pagi hari ini kita juga akan membaca firman Tuhan untuk menguatkan kita, supaya kita betul-betul mengerti bagaimana sebetulnya anak-anak Tuhan, bagaimana sebetulnya lahir baru, bagaimana sebetulnya kita menjadi orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Jadi kita buka Alkitab kita Roma 6 mulai kita baca dari ayat 1 supaya lebih jelas. Kita baca dari ayat 1. Jadi judulnya mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi ini judulnya. Karena jika kita tidak mati dan dibangkitkan seperti Kristus, kita menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena Yesuslah sebagai contoh, Yesuslah sebagai jalan, Yesuslah sebagai gambaran. Jadi sini harus kita, jika kita mengatakan anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti apa seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ayat 1 mengatakan kepada kita, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi sini karena kita mengatakan selama ini kita hidup adalah karena kasih karunia. Kita menjadi anak-anak Tuhan itu karena kasih karunia. Karena kita tahu kita ini bukanlah anak pilihan, kita ini adalah anak-anak cangkok. Jadi kita ini bukanlah anak pilihan. Kita tahu bahwa yang anak pilihan itu adalah bangsa Israel. Jadi kita ini bukanlah anak pilihan. Jadi sini
ayat 2 mengatakan sekali pada kita, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi sini katanya tadi kepada kita tahu ketika kita dibaptis berarti kita ditenggelamkan, dikuburkan sehingga kita menguburkan tabiat lama kita, menguburkan dosa-dosa kita, sehingga kita akan bangkit lagi. Keluar kita dari air, kita berarti kita sudah bangkit seperti Kristus sudah bangkit di antara orang mati. Jadi kita juga mengikutinya adalah melalui baptisan. Ketika kita dibaptis, kita ditenggelamkan, berarti dikuburkan, kan kita akan bangkit, dan kita keluar dari air berarti kita bangkit seperti Tuhan Yesus, sehingga kita itu menjadi lahir baru. Dengan demikian kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kematian Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sini kita tadi ketika kita keluar dari air, kita itu namanya sudah lahir baru. Sudah lahir baru, manusia baru, pikiran baru. Kita meninggalkan tabiat lama kita itu. Kita meninggalkan kelakuan lama kita itu. Kita meninggalkan semua dosa-dosa kita itu. Jadi kita itu sudah menjadi manusia baru. Jadi karena kita selama ini kita mengatakan karena kasih karunia. Jika demikian, apakah kita tetap berbuat dosa? Tentu tidak. Karena apa? Karena Tuhan tidak berbuat dosa. Jadi kita adalah anak-anaknya. Jadi kita adalah generasinya. Kita adalah anak janji, anak pilihannya. Jadi kita tidak lagi berbuat dosa seperti Tuhan Yesus. Apakah manusia bisa tidak berbuat dosa? Tentu tidak. Karena apa? Karena kita masih di dalam dunia. Jadi bagaimana caranya? Kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan semampu kita. Jadi kita manusia tentu jatuh bangun, tapi jatuh bukan kita tergeletak, tapi kita jatuh untuk menaik. Jadi artinya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan semampu kita. Walaupun mungkin kadang kita tergelincir, tapi kita tidak akan jatuh tergeletak. Karena apa? Karena kita tahu jika kita jatuh tergeletak, tentu kita tidak akan bangkit lagi. Tapi kita enggak, kita jatuh tapi bangkit untuk pelajaran, supaya kita jangan jatuh di tempat yang sama. Jadi kita itu Bapak Saudaraku beda. Kenapa? Karena kita itu adalah anak-anak Tuhan. Sudah ada Roh Kudus yang dimateraikan dengan roh kita. Seperti Tuhan Yesus juga ketika dia dibangkitkan keluar dari air, kita lihat bahwa Roh Kudus turun seperti burung merpati di atas bahunya, hinggap di bahunya. Jadi kita juga ketika kita dibaptis keluar dari air, kita juga sudah ada masuk dimateraikan Roh Kudus dalam hati kita ini, sehingga bukanlah kita yang berpikir, bukanlah kita yang berkata-kata, bukanlah kita yang kita jalankan, tapi ada Roh Kudus menuntun, membimbing, menyertai, menopang kita, sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Jadi tidak lagi lah dengan kekuatan kita, bukan lagi dengan berjalan kita dengan pikiran kita, tapi kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi itu bedanya jika kita sudah menjadi lahir baru, sudah dibangkitkan dari antara orang mati seperti Tuhan Yesus. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, tinggal kita, apakah kita sudah lahir baru, apakah belum, apakah kita sudah dibangkitkan dari antara orang mati atau belum. Jadi semuanya itu Saudaraku, kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan ajaran Tuhan. Jadi tidaklah kita berjalan seturut dengan aturan-aturan manusia, tapi kita berjalan seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab yang kita percayai, di mana Tuhan Yesus tahun 2000 lalu sudah mengajari kita, membina kita bagaimana cara-caranya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi sebetulnya sangat gampang
jika kita tanggalkan ego kita, jika kita tanggalkan kedagingan kita. Tapi jika kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita, tentu kita sangat-sangatlah sulit, sangat-sangatlah sukar. Karena apa? Karena ya bagaimana kita bilang hidup di dalam dunia ini rata-rata manusia adalah kedagingan dengan mengandalkan hawa nafsunya. Jadi manusia rata-rata ingin mau senang-senang, berleha-leha, berpoya-poya. Rata-rata manusia seperti itu. Bagaimana kita bisa menanggalkan itu? Itu sangatlah sukar. Jika tidak ada Roh Kudus untuk membimbing, menopang, mengajari, membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita, itu tidak akan mungkin. Pasti kita akan kedagingan, pasti kita akan larut untuk melakukan seturut dengan ajaran-ajaran dunia ini. Jadi itu Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika tidak demikian, kita tidak akan mampu. Jadi ayat 6 mengatakan kepada kita, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi sini katanya kepada kita, jika kita menuruti seturut dengan kehendak Tuhan, kita percaya bersama-sama Tuhan. Karena apa? Karena sudah Dia mengenakan janji-janjinya. Tahun 2000 lalu Dia sudah datang ke dunia ini untuk mengajari kita, membimbing kita, memberi perumpamaan, memberi contoh supaya kita menjalankannya seturut dengan kehendak-Nya. Jadi itu pilihan tergantung kita. Apakah kita mau melakukannya seturut dengan ajaran Tuhan Yesus? Apakah kita mau menjalankan ajaran-ajaran seturut dengan manusia? Itu tergantung kita sendiri. Tuhan juga tidak memaksa kita. Hanya Dia memberi jalan untuk kita pilih. Apakah kita pilih dunia? Apakah kita pilih Tuhan Yesus? Itu tergantung kita. Jadi makanya Bapak Saudaraku, jika kita memang betul-betul mengatakan saya ini orang Kristen, saya ini mengatakan saya ini menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya beriman saja, bukan hanya ke gereja saja, bukan hanya Kristen saja. Karena Kristen tidaklah menjamin keselamatan. Karena iman juga tidak menjamin keselamatan. Karena juga percaya juga tidak menjamin keselamatan jika kita tidak bertindak. Jadi harus kita bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Percaya saja itu juga tidak mungkin kita bisa. Perumpamaanlah kita ini di Medan saat ini, kita pergi mau ke Kabanjahe. Percaya saja kita berangkat ini sampai ke Banjai, itu tidak mungkin. Harus kita melangkah kita naik mobil kita, sehingga kita akan berjalan sampai ke Banjai. Tapi jika kita duduk saja, percaya saja kita bahwa saya sampai nanti jam 12 siang saya akan sampai di Kabanjahe, percaya saja, itu tidak akan mungkin. Harus melangkah, harus kita berjalan, harus kita ada cara. Bagaimana caranya? Apakah memang naik kereta? Apakah naik mobil? Apakah apa cara-cara kita untuk menempuh ke Kabanjahe? Jadi begitu juga iman percaya kita ini Bapak Saudaraku. Jika kita hanya percaya saja tanpa ada endingnya, tanpa ada langkah kita, tanpa ada upaya kita, itu akan nol. Itu hanya menipu diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita ini jangan dibodoh-bodohi oleh dunia ini. Jangan kita ini digonikan hidup-hidup. Jadi ini ada gambaran, ada contoh yang harus kita ikuti, ada patron yang harus kita ikuti, adalah Alkitab. Jika memang kita itu mau mendapatkan kehidupan yang kekal. Ayat 9 mengatakan kepada kita, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya
adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita melihat bagaimana Yesus sudah naik ke surga, sudah memberi contoh, sudah memberi gambaran, sudah memberi ajaran-ajaran kepada kita. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Karena sudah dibuat contoh-contoh, gambar-gambaran untuk kita lakukan, supaya kita itu betul-betul menjalankannya. Karena Yesus tidak berbuat dosa. Jadi kita juga tentu jika kita anak-anaknya, tentu kita juga meninggalkan dosa. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, tinggal hati kita kemanakah kita berangkat. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi sini katakannya dari kepada kita harus menanggalkan dosa-dosa itu, saudaraku. Tidak lagi melihatnya, tidak lagi melakukannya. Jadi ini semuanya, saudaraku, sangatlah sukar karena dosa itu sangat manis. Dosa itu sangat enak. Karena apa? Karena ya itulah pancingan di dunia ini. Itulah umpan supaya kita itu tinggal di dunia ini. Jadi rata-rata manusia hidup dalam dunia ini adalah mencari kepuasan, adalah mencari keenaan, adalah mencari untuk menyenangkan daging. Itu rata-rata hidup dalam dunia, mati-matian dia hidup dalam dunia ini, bekerja untuk mencari kesenangan. Jadi beda kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita mati-matian untuk mendapatkan kerajaan surga, mati hidup untuk Tuhan. Jadi beda prinsip kita, prinsip dunia dengan prinsip anak-anak Tuhan. Jika kita memang betul-betul menjadi anak-anak Tuhan, itu beda. Tingkah lakunya juga beda, karakternya juga beda, sifat-sifatnya juga beda. Karena apa? Karena kita bukan lagi diri kita yang menguasai kita, tapi ada Roh Kudus yang menuntun, menyertai, membimbing, membuahkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan diri kita lagi yang bekerja, tapi ada Roh Tuhan. Jadi itulah bedanya Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan. Ada bukti, ada tanda sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidaklah kita sama seperti orang-orang tidak mengenal Tuhan. Kita harus beda. Jika kita masih sama, berarti kita belum lagi pindah. Hanya pikiran kita saja kita sudah pindah, padahal kita masih tetap duduk di tempat bersama. Jadi ayat 12 mengatakan kepada kita, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kelaliman. Jadi sini kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi suka-suka Tuhanlah diri kita ini mau dipakai untuk apa. Karena kita ini ciptaannya, karena kita itu adalah anak-anaknya. Jadi jika kita mengaku bahwa kita itu adalah anak-anaknya, tentu kita taat kepada Bapa kita. Karena Bapa itu menciptakan manusia seturut dengan gambarnya, seturut dengan kehendaknya. Jadi tidaklah ada alasan kita untuk membangkang. Tidak lagi ada alasan kita itu dan sebagainya. Karena apa? Karena kita diciptakan sebagai miliknya. Bagaimana seturut dengan kehendaknya. Kita diciptakan itu tergantung kehendaknya. Kita mau dibuat untuk apa. Jadi jangan kita membangkang.
Jangan kita mengambangkan, jangan kita banding-bandingkan dengan teman-teman kita. Diri kita nggak bisa kita banding-bandingkan dengan orang lain. Tapi diri kita hanya untuk diri kita. Tidak bisa kita samakan dengan orang lain. Karena apa? Karena kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Talenta yang memberikan Tuhan kepada kita berbeda-beda. Sama satu dengan lain tidaklah sama. Tidaklah sama. Karakter kita tidaklah sama. Pikiran kita tidaklah sama. Kelakuan kita tidaklah sama. Semuanya itu berbeda-beda, sehingga Tuhan itu sangat adil. Saling merangkul, saling mencukupi, saling membutuhkan satu dengan lain. Itu artinya Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk apa. Jika kita diciptakan Tuhan untuk penginjil, pergilah menginjil. Jika kita itu diciptakan Tuhan kita itu untuk dunia ini, pergilah untuk dunia. Jika kita diciptakan Tuhan itu untuk pegawai, pergilah untuk pegawai. Jika kita itu diciptakan Tuhan itu untuk mengkorek paret, pergilah untuk korek paret. Jika kita itu diciptakan Tuhan itu dari orang petani, jadilah orang petani. Jadi kita diciptakan orang itu, diciptakan Tuhan itu menjadi seorang nelayan, pergilah seorang nelayan. Seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu, kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita menjalankannya seturut dengan kehendak kita. Jangan kita mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur kita. Jadi kita ini kadang-kadang tidak menyadarinya, Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali kita mengatur Tuhan. Kenapa saya mesti begini? Padahal saya rajin beribadah. Kenapa kehidupan saya begini? Tuhan itu tidak adil. Kadang-kadang manusia berpikir seperti itu, saudaraku. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita saling mengkait satu dengan lain, saling membutuhkan satu dengan lain, saling memerlukan satu dengan lain. Jadi adil, saling mengasihi. Jadi Tuhan itu sangat adil jika kita merenungkannya, saudaraku. Sama seperti tubuh kita ini. Nggak bisa kita menjadi kepala semuanya, saudaraku. Tidak bisa menjadi tangan semuanya, tidak. Tidak bisa jadi mata semuanya, tidak. Tidak bisa menjadi hidung semua, tidak. Tidak bisa menjadi mulut semua, tidak. Tidak bisa menjadi kaki semua, tidak. Tapi saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi kepala jangan iri kepada kaki. Kaki itu jangan iri kepada kepala. Oh, enak kali kau di atas ya. Aku berjalan tapak kupijaki di bawah ini. Kau enak di atas. Kaki nggak berontak seperti itu. Tapi dia tenang saja mengerjakan pekerjaannya. Kaki berjalan seturut dengan diciptakan berjalan. Jadi dia tidak unjuk rasa. Tidak unjuk rasa kepada kepala. Enak kali kamu sekalian semua di atas ya. Tangan, kaki, hidung, mata, mulut katanya. Nggak gitu. Tapi dia berjalan sesuai dengan ciptaan Tuhan, di mana dia diciptakan untuk kaki. Nah, jadi ini semuanya, saudaraku, harus kita sadari. Begitu juga mulut. Semuanya yang di kawan-kawannya ini, ring-ringnya ini, tubuhnya ini tidak unjuk rasa kepada mulut. Enak kali kau ya, aku yang ambil, kata tangan kan. Kau yang makan, kau menikmati katanya. Nggak gitu. Nah, penting tangan mengambil aja. Apapun mau diambil, masukkan ke mulut. Dia nggak perlu duli, enak kali mulut itu merasainya, aku yang mengambil. Enggak gitu. Kenapa? Itulah saling mengisi satu lain. Itulah saling membutuhkan satu lain. Yang penting dia bersyukur saja pada Tuhan. Dia diciptakan untuk tahan, mengambil dan mengangkat, itu bersyukur saja pada Tuhan. Jadi mulut pun menikmati saja, dia tidak lagi tinggi hati. Walaupun mulut hanya menikmati saja, dia tidak tinggi hati. Oh, aku paling hebat, aku apapun yang kalian kerjakan semua, aku yang menikmati, kata mulut. Gak gitu juga. Nah, jadi itu semua Bapak Saudara harus kita sadari. Harus kita sadari ciptaan Tuhan, supaya kita bisa mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Jika kita tidak menyukurinya, jika kita tidak menyadarinya siapa kita ini, tentu kita tetap bersungut-sungut. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Apakah ada Tuhan itu? Bukannya ada Tuhan itu. Jadi percuma saya bergereja, percuma saya beribadah, percuma saya membaca Alkitab. Sehingga
timbullah seperti itu Bapak Saudaraku, jika kita tidak menyadari siapa kita sebetulnya, ciptaan Tuhan. Jadi ayat terakhir katanya kepada kita Saudaraku, gimana tadi katanya kepada kita ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi betul kita Saudaraku, kita karena kasih karunia kita berada seperti saat ini, bisa beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dapat hadirat Tuhan, itu karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, bukanlah karena kegigihan kita, tapi semuanya itu karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita ini binasa, tapi Tuhan ingin kita mendapatkan kehidupan yang kekal, sehingga kita diberi Roh Kudus untuk menuntun, menyertai, membimbing kita, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Tinggal kita, apakah kita mau membaca firman Tuhan dan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita melakukannya taat dan setia, kita akan mendapatkannya. Jika kita hanya dengar saja kepada kata manusia, tentu kita tidak mendapatkan apa hasilnya. Karena apa? Karena jika kita hanya mendengar saja, berarti sama seperti kita anak sekolah itu menyontek, bukan dengan pikirannya, bukan dengan pintarannya, tapi hasil dia ujiannya itu hasil menyontek. Bagaimanalah kita bisa mendapatkan kebenaran jika kita hanya menyontek? Jika nanti ada penelitian, tentu kita tidak tahu apa-apa, karena tadi hasil ujian kita itu adalah menyontek. Jadi begitulah jika kita hanya mendengar saja. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan kepastian. Jika kita membaca firman kebenaran dengan taat dan setia, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, tentu kita akan dibenahi. Kita tentu akan diberi pengertian akan kebenaran firman Tuhan, sehingga otak kita nalar, sehingga kita bisa mendapatkan seturut dan kehendak Tuhan. Jika kita tidak menghiraukannya, hanya kita baca saja, tentu juga kita tidak paham. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tidak ada logika, tidak masuk di akal. Jadi jika tidak ada Roh Kudus untuk membenahinya, kita tidak akan paham. Mungkin ya ceritanya bisa kita menangkap, ceritanya bisa kita kerajaan semuanya, bagaimana dunia diciptakan, mungkin kita bisa menangkapnya. Tapi membukakan rahasia seturut dengan kehendak Tuhan, kita tidak dapat. Makanya banyak saat ini kita juga hamba-hamba Tuhan, banyak saat ini tidak mendapatkan kasih karunia, tidak mendapatkan mujizat itu karena itu tadi. Karena dia hanya menghafal, dia hanya belajar untuk memahami akan Alkitab, akan isi Alkitab. Bagaimana ceritanya dunia diciptakan. Hanya belajar dengan itu, tapi dia tidak undang Roh Kudus untuk membukakan rahasia firman Tuhan, sehingga tidak akan paham bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Hanya dia paham ceritanya, dia paham isi Alkitab, bisa dia kuasai Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak bisa memahami seturut dengan rencana Tuhan. Jadi semuanya itu saudaraku, haruslah kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Jadi jika kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan logika kita tidak akan menemukannya. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudaraku, renungan di pada pagi hari ini yang bisa kita renungkan untuk mengingatkan kita supaya kita super hati-hati zaman-zaman now ini, zaman-zaman canggih ini, zaman-zaman akhir zaman ini. Karena banyak sekali saat ini Bapak Saudaraku nabi-nabi palsu. Di mana kata firman Tuhan mengatakan nanti akan datang serigala berbulukan domba. Jadi kita harus waspada. Dari itu Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada dasar, supaya kita jangan lagi digoda oleh dunia ini. Jika kita tidak kembali kepada dasar adalah kitab, ya tentu kita digoda. Bagaimana caranya supaya kita ini mengenakan daging. Jadi tidaklah seutuhnya firman itu kita dapati. Karena apa? Karena manusia rata-rata ingin mau enak, ingin mau menikmati,
Nah, jadi jika kita kembali kepada Alkitab, ya tentu ya banyak harus kita hindari. Makanya firman Tuhan mengatakan ada dua jalan, lebar dan sempit. Nah, jadi kita itu Bapak Saudaraku, seoleh-oleh kita itu orang bodoh mencari jalan yang sempit. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan lebar adalah jalan ke api neraka, sempit adalah jalan ke surga. Jadi kenapa kita mesti jalan yang sempit? Padahal enak jalan yang lebar. Kita boleh, semuanya boleh. Bisa menikmati dunia ini, bisa kita pesta pora seenak-enaknya, menikmati sisi dunia ini dengan jalan lebar. Kenapa kita mesti jalan pilih yang sempit? Itu kan orang bodoh. Orang bodoh seturut dengan pikiran-pikiran manusia. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi itulah Bapak Saudaraku, jaga diri kita, kembalilah kepada firman kebenaran Alkitab yang kita percayai. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita. Jaga kesehatan. Sampai jumpa besok di acara yang lain. Terima kasih. Dadah.